Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik. Teman-teman, di tengah era pandemi ini, COVID-19 ini, membuat kita mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Baik dalam pembelajaran, seperti di perkuliahan dan sekolah, dan baik maupun di pekerjaan kita. Saya di sini Yoel Sandi Putra sebagai host kedatangan seorang narasumber yang merupakan adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Dia ini merupakan mahasiswa yang mempunyai integritas tinggi dan prestasi. Siapakah dia? Penasaran? Kita sambut saja Aryo Wicaksono. Halo Yoel. Selamat pagi, Bang. Silakan duduk, silakan Terima duduk. kasih Yoel. Gimana nih Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Yoel, gimana kabarnya? Sehat juga Bang. Ngomong-ngomong nih, kan lagi di era pandemi ini. Kira-kira Bang udah rapid test atau swab belum? Wah, kalau udah rapid test pasti rapid test dong. Oh, Biar sudah. tahu juga kan, apalagi di keluarga kan banyak yang tua nih, makanya Iya. harus diwajibin rapid. Hasilnya sih. gimana tuh kira-kira? Alhamdulillah nyatain non. No. Yoel gimana? Udah rapid? Saya sih juga udah rapid dan hasilnya sih puji Tuhan non reaktif. Non reaktif. Seneng banget ya. Berarti bisa keluar dong. Bisa dong. Bisa. Nah, ngomong-ngomong nih, Ah. sebelumnya kan tak kenal, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kira-kira Bang Aryo bisa berkenalan dulu kali. Oh, biar makin sayang. Biar jatuhnya makin ya. sayang. Oke. Tapi jangan baper ya Bang. Oke, tenang. Oke, sebelumnya kenalan ya. Iya. Berarti perkenalkan saya Aryo Wicaksono, mahasiswa program studi teknik sipil nih, angkatan 2018 Yoel. Oh, angkatan 2018 itu berarti semester berapa ya, Bang? Oh, sekarang lagi di semester 5 ngomong-ngomong. Semester 5. Oh, berarti lagi semester yang hektik-hektiknya kali ya? Wah, itu dibilang hektik iya, dibilang bimbang iya Yoel. Waduh. Karena semester 5 tuh udah masuk penjurusan Yoel. Waduh. Jadi menuntut kita untuk, aduh ini bener gak sih jurusannya gitu. Oh, berarti ini di sini lagi kayak ambang-ambang kira-kira apa jurusan yang paling baik diambil untuk Bang Aryo ya? Iya, jadi kayak udah masuk nih di awal gitu kan. Cuman pas di semester 5 kayak udah penjurusan jadi makin bimbang. Ini bener gak sih masuk jurusan sesuai passion saya atau enggak gitu. Betul sih. Tapi ngomong-ngomong nih, Bang Aryo Wicaksono ini biar enaknya dipanggilnya Bang Aryo apa Wicak apa Sono? Oke. Biasanya sih teman-teman manggilnya Iyo nih. Ya. Iyo. Oh, jadi saya manggilnya Bang Iyo ya. Boleh banget, Oke. boleh. Kalau begitu kalau saya dengar-dengar juga nih, Bang Iyo itu merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya yang memiliki prestasi. Apa aja sih prestasinya yang kalau Bang Iyo pernah dapetin kalau saya boleh tahu nih? Oke, kalau membahas prestasi belum banyak ya, Wel. Cuman untuk pribadi sendiri ya, untuk prestasi mungkin ini lebih membanggakan orang tua karena di UPJ saya mendapatkan ini sih, apa namanya, beasiswa. Waduh, sombong amat. Apa tuh beasiswanya itu? Beasiswa full? Apa beasiswa cuman dikasih uang jajan? Apa gimana tuh Bang? Iya sih, emang beasiswa tuh banyak banget jenisnya. Iya. Cuman kalau misalkan di UPJ memang diberikan kesempatan nih oleh pihak UPJ sendiri, saya mendapatkan beasiswa full 100% sampai lulus. Waduh, berarti tuh kuliah dari awal sampai lulus nggak keluarin duit tuh. Iya, dari Wah. semester 1 sampai sekarang alhamdulillah dibayarkan semua dari SKS, SPP itu sih. Wah, luar biasa sih. Kalau boleh tahu tuh Bang, cara mendapatkan beasiswanya itu seperti apa sih? Wah, Saya- kalau membahas cara dapat beasiswa mungkin karena kalau biasanya di UPJ itu beasiswa unggulan itu dapat dari nilai rapor nih. Oh. Nilai rapor, kemudian juga si orang ini, siswa ini punya prestasi nggak sih gitu. Prestasinya dari peringkat berapa sampai berapa, ataupun punya kejuaraan. Seperti itu sih. Jadi saat mau nge-apply, beasiswa biasa nanti akan dipertimbangkan dan akan diwawancarai gitu sih. Oh, begitu ya, Iya, Bang. kalau prestasi Kalau ya. kalau saya kayak sih nggak ada prestasi, jadi mungkin saya nggak bakal bisa Pasti dapet. bisa kok, El. Pasti Banyak, bisa ya? nggak cuma di akademik, tapi di non-akademik juga ada kan. Oh, oke. Kalau begitu nih Bang, di era pandemi kan, sebelumnya kan kita tadinya kuliah tuh datang ke kampus ya kan, sekarang online ya kan, apa-apa serba online nih, kita bingung nih. Gimana sih caranya kita bakal menghadapi kuliah online ya kan? Pasti pada penasaran kan ya, Ya, Bang? pastinya nih, pasti. Ada sesuatu dari Bang Banyak Iyo banget nih. perubahan pastinya Oke, kan. kalau gitu pada penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di acara Bisik Bincang Asik. Ya, kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik bersama
Bang Aryo Wicaksono. Ya nih, di era pandemi ini Bang Iyo, bagaimana menurut Bang Iyo nih tentang perkuliahan online di masa sekarang nih, di era pandemi ini nih? Oke, mungkin pembelajaran ya di pandemi seperti ini. Mungkin sebelumnya yang kita rasain biasanya nih, kita kan pembelajaran secara konvensional gitu kan. Biasanya kita datang ke kampus, datang sesuai dengan mata kuliah. Kalau di perkuliahan ya, Betul sih. kalau di perkuliahan biasanya kita datang sesuai mata kuliah yang ditentukan, datang pulang gitu kan. Ya sesuai jadwal yang sudah Sesuai kita ambil jadwal. ya. Nah, kalau misalkan sekarang pandemi, mungkin sistem pola belajarnya beda banget. Beda banget. Karena balik lagi di pandemi ini, pembelajarannya adalah dituntut mahasiswa. Oh, mahasiswa yang dituntut. Iya, Gimana tuh? dituntutnya Coba kita. jelasin, Bang. Maksudnya dituntut mahasiswa itu kenapa? Karena di sini dia dituntut untuk disiplin. Karena di sini udah secara bebas. Karena kan merdeka gitu kan. Kita belajarnya, kita tidak dituntut untuk mata kuliah ini di jam segini, absen jam segini. Karena di sistem perkuliahan sekarang, kita absen pun bebas. Tetap ada waktu harinya, cuman sistemnya bebas dan kita tidak diajarkan secara langsung. Oh. Gitu. Jadinya makanya sistem untuk pola belajar di kala pandemi ini cukup beda banget sama pembelajaran konvensional. Oh, berarti di era pandemi ini belajar melalui daring nih ya, Bang? Lalu daring, karena mau gimana lagi, Yoel, kita Iya. udah nggak tahu mau pakai cara apa lagi. Mungkin memang kemarin pemerintahan sudah mengkaji gitu kan, akhirnya mendapatkan cara yang terbaik yaitu dengan daring. Cuman banyak sih pro kontranya sekarang ini. Gitu. Oh, kalau boleh tahu nih, Bang, apa sih program, maksudnya aplikasi yang digunain dalam pembelajaran daring? Apa itu dari website? Apa sekarang sih lagi zamannya sih ngetrennya katanya Zoom ya kan? Oke, kalau misalkan metode pembelajaran mungkin ya, kalau di dunia perkuliahan itu banyak. Biasanya kalau untuk instansi terutama UPJ ini, kita punya namanya online course. Online course. Atau Apa tuh? disebutnya e-learning. Atau biasa kita kalau misalkan teman-teman mahasiswa UPJ tahu tuh Kolabor. Oh, Kolabor Portal namanya. pendidikan, portal pembelajaran yang buat mahasiswa gitu kan. Oh. Nah, biasanya kalau di instansi itu dia menyediakan itu karena untuk bisa diakses oleh mahasiswa gitu. Karena di situ banyak banget pembelajaran dari mata kuliah apapun, dari program studi apapun, hingga kita ngumpulin tugas aja di situ. Oh, Biasanya ngumpulinnya juga langsung di website itu tuh? Iya, media pakai website itu. Oh. Pertama, kalau misalkan sistem kita untuk ketemu tatap muka, itu kan kita nggak mungkin datang dong ketemu Betul, dosennya gitu iya kan, karena kan sih. pandemi, jaga Betul. jarak. Nah, biasanya kita gunain medianya itu Zoom. Yang pertama, Zoom. Itu Zoom biasanya itu adalah media kita komunikasi. Kita bisa berinteraksi, namun tatap mukanya melalui online. Oh, Gitu. Jadi kita bisa nih diajarkan oleh dosen secara langsung, terus kita juga mengerti pembelajaran itu sendiri. Gitu. Oh, begitu, Bang. Tapi kira-kira nih kalau lewat Zoom nih, apa emang kita harus dari laptop, apa bisa dari HP? Dan itu apakah harus on kamera terus tuh? Kan pasti bisa aja kan kayak dimatiin aja lah tuh kameranya biar nggak ketahuan kita lagi ngapa-ngapain tuh gitu. Oke, kalau untuk pola pembelajaran dengan menggunakan Zoom, biasanya nih gitu kan, biasanya kalau saya sendiri yang merasakan itu kita biasanya tuh on kamera. Enaknya itu di sekarang adalah karena tadi saya bilang bahas pola belajar karena medianya online, pembelajarannya daring, itu bebas, fleksibel. Pertama waktunya fleksibel banget. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang gitu kan, kita bisa absen kapanpun gitu kan. Terus bisa akses pembelajaran atau mata kuliah tersebut, materinya itu bebas gitu kan. Dan kita bisa perkuliahannya itu dilakukan di mana saja gitu ya. Oh, jadi nggak harus standby di rumah ya? Nggak usah standby di rumah karena pas banget nih saya juga lagi mungkin kerja profesi ya, El, ya. Oh. Karena di tingkat akhir ini lagi kerja profesi. Ada kerja Pas profesi. banget karena pandemi diperbolehkan nih, diizinkan oleh pihak kampus untuk mengambil mata kuliah kerja profesi yang dilakukan secara bersamaan dengan kelas reguler. Oh, Gitu. jadi Bang Iyo ini sambil kerja profesi, sambil juga kuliah tuh belajar. Ya, nah. Bisa tuh, Bang? Nah, sangkut pautnya apa sih? Nah, biasanya kebijakan guru atau dosen yang kita sebut di kuliahan itu memberikan kita kebebasan untuk, misalkan mahasiswa ini punya halangan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Boleh, biasanya kan kita pakai Zoom nih. Iya. Ada beberapa mungkin sifat-sifat dosen yang perlu wajib untuk mengaktifkan kamera biar tahu mahasiswa itu mendengarkan atau enggak. Iya, betul. Kalau alhamdulillahnya saya sendiri karena sedang kerja profesi nih diberikan keringanan oleh pihak dosen gitu. Saya tidak diperbolehkan atau nggak menggunakan kamera kayak gitu sih, El. Jadi enak banget, sistemnya enak, sistemnya enak, waktunya fleksibel, terus diberingankan oleh dosennya juga, itu sih. Tapi kan Bang,
kira-kira ya udah fleksibel, enak kayak gitu, tapi menurut Abang nih, apakah efektif pembelajarannya melalui online gitu? Jadi sambil kerja sambil belajar, apakah nggak ada ke distrik-distriknya gitu, nggak ada keganggu? Apakah itu benar-benar bisa efektif gitu loh untuk mendapatkan ilmunya juga gitu? Oke, kalau dibilang efektif, karena ada adaptasi itu sendiri, itu yang membuat kita harus beradaptasi dan harus membuat sebuah efektif. Efektif itu dibuat saat efektif dapat muncul saat kitanya nyaman. Efektif itu muncul saat kita mengerti dan paham. Paham dan nyaman itu terbentuk dari adaptasi. Iya nggak sih? Iya sih. Bener dong. Tapi misalnya nih kalau saat dijelasin nih, terus kita kan kayak kurang paham nih, itu kita bisa langsung nanya juga gitu, nanti dosennya bakal ngejelasin ulang mau gitu. Nah, enaknya itu sistem online atau pembelajaran daring, kita interaksinya itu bebas, El. Jadi biasanya pihak dosen itu memberikan kita kebebasan untuk membukakan sebuah forum, gitu kan. Nanti biasanya dikasih buka forum untuk diskusi. Nah, nanti saat kita ingin mengetahui lebih jauh tentang materi ini, biasanya kita bisa menanyakan di forum itu. Jadi ada mediasi forum di situ, kita tanyain nih langsung di situ, nanti bakal dijawab gitu. Jadi itu forumnya itu bisa diketahui semua orang. Jadi misalnya Bang Iyo itu nanyain nih apa sesuatu, dan nanti teman-teman bisa lihat juga tuh Bang di dalam forum itu. Enak banget, bisa diketahui sama semua orang. Dibilang efektif atau tidaknya, menurut saya ya, kalau untuk skala besarnya nih El, untuk kesanggupan kita sebagai mahasiswa itu masih belum efektif. Masih belum. Untuk skala besar ya. Betul. Karena balik lagi nih, kita dari berbagai daerah, ya kan, dari berbagai provinsi yang punya kapasitasnya masing-masing. Betul sih. Iya dong. Karena sekarang pembelajaran daring ini dituntut kita untuk melaksanakan secara online. Secara online. Belum tentu setiap daerah yang terpelosok itu punya kapasitas untuk menerima koneksi internet yang cepat. Karena kan pembelajaran daring dituntut untuk kita punya internet. Iya Betul dong. sih. Memang ada kebijakan yang meringankan kita dari pemerintah itu memberikan internet. Oh. Cuman kan walaupun diberikan keringanan gitu kan, misalkan contohnya kemarin kita dapat 50 GB ya? 50 Kalau nggak salah 50 GB. Nggak tahu sih, saya nggak belum dapet belum dapat ya. Kayaknya cuma buat mahasiswa aja yang dapet deh. Kalau saya waktu itu dapat 50 GB. Memang alhamdulillahnya saya waktu itu di daerah Jakarta lah, di pusat kota gitu kan. Tapi saat saya pulang kampung nih ke daerah Cisarua, daerah terpelosok, itu susah banget El. Walaupun dapat internet, walaupun dapat kuota, tapi kita nggak bisa menggunakan internet itu. Kenapa? Makanya karena banyak jaringan provider yang nggak nangkap dari daerah tersebut. Belum mensupport ya ke daerah itu ya. Makanya kalau bisa dibahas skala besar, belum efektif. Dibilang siap nggak siap, pasti ada 60% siap di kawasan yang memang memadai. Kalau misalkan nggak efektif untuk 40% yang mungkin ya daerah-daerah yang terpelosok, daerah Papua, daerah Kalimantan, biasanya gitu kan, provider kan nggak mencakup jauh ya. Betul bisa sih. gitu. Kalau dibilang efektif untuk kalau misalkan nggak keefektifan untuk skala besar masih belum. Kalau misalkan untuk kita sebagai mahasiswa di daerah pusat kota mungkin secara personal itu efektif. Kenapa disebut efektif? Karena mungkin dituntut juga pandemi ini kan kita nggak boleh keluar. Betul. Ya dong. Nah, mau nggak mau kebiasaan mahasiswa Indonesia gitu kan, kadang-kadang telat nih El. Iya kan? Telat. Kalau misalkan kita belajar konvensional, kita datang telat, cukup telat, keluarin pulang. Betul. Iya dong. Kalau misalkan pembelajaran daring, enaknya itu walaupun kita telat, kita masih diperizinkan. Masih diperizinkan ya? Karena kan ada beberapa, kalau misalkan di UPJ itu sistemnya sinkronus asinkronus. Kalau sinkronus itu tatap muka, asinkronus nggak tatap muka. Sinkronus tatap muka? Kebalik ya? Atau gimana? Lupa pokoknya ada yang tatap muka dan tidak. Jadi ada beberapa pertemuan yang tidak. Ada beberapa pertemuan yang iya. Jadi ada pertemuan yang harus pakai Zoom, ada pertemuan juga yang nggak harus pakai Zoom gitu. Jadi enaknya adalah saat kita nggak menggunakan media Zoom, kita cuma belajar secara website gitu kan. Itu kan enak banget, kita bangun, belajar gitu kan, tanpa perlu telat, walaupun telat ya, telat bangun, tetap masih bisa dipelajarin. Bener Karena sih. kan ada jejak rekam. Betul. Maksudnya jejak rekam itu ada materi-materi yang disimpan di website itu. Kita bisa akses kapanpun. Jadi misalnya kita pas misalnya nih kita pembelajarannya lagi
nggak ada Zoom nih, kita nggak ada Zoom, berarti kita bisa belajarnya mau malam mau siang gitu kayak. Efektifnya di Jadi, situ ya. misalnya kita lagi moodnya mau main dulu deh. Nah. Pas sudah belajar deh. Nah, itu efektifnya buat personal ya jatuhnya ya. Iya sih, Gitu sih. efektif juga sih. Tapi kalau boleh tahu juga nih Bang, menurut Abang nih kan, pasti kan di semua sistem itu kan ada kekurangan, ada Kekurangan, kelebihannya. Menurut Abang sih apa sih kekurangan dan kelebihan dari belajar perkuliahan daring seperti ini sih gitu? Oke, kalau misalkan kelebihan dan kekurangan sistem daring ya, pembelajarannya Iya, sistem itu. daring. Kalau kelebihan mungkin yang tadi saya sebutin juga, kita bisa dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses Iya, materinya. itu kelebihannya. Kelebihannya, kita punya waktu yang banyak untuk bisa mempelajari lebih lanjut, gitu kan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu pertama yang tadi kita sebutin, yang skala besar itu banyak daerah yang nggak tercakupi Iya, konektivitas benar. koneksinya itu gitu kan. Yang kedua, apa ya? Lebih ke apa ya? Sosialisasi. Karena kita di sini dituntut untuk berinteraksi, berdiskusi, gitu kan. Kita sebenarnya simple sih, kita bisa belajar materi itu secara sendiri, personal, individu gitu. Iya, betul. Namun dengan pembelajaran itu kan nggak semuanya apa yang kita baca itu sesuai dengan pemahaman kita, Betul sih. gitu kan. Maka dari itu pasti akan ada ketidakselarasan pemahaman oleh kita sebagai mahasiswa sama dosen. Oh iya benar. Iya dong. Benar. Makanya kalau menurut saya sosialisasi dan interaksinya kurang di sini. Oh, Walaupun tetap dibuka forum, Hah? karena kan by text. Iya, oh iya, Iya. jadi by text, nggak ada kayak kita Nah, nggak komunikasi ya. langsung. Mungkin ada komunikasi langsung, tapi dari Zoom jadi kayak masih kurang terlalu enak lah ya. Nah, Kan itunya. kayak gini nih kita kan bisa ngomong asik, bisa apa aja diomongin dan mungkin Nah. bisa lurusin apa aja permasalahan bisa dijelasin Nah, kan. itu, bener oh, banget. itu kekurangannya ya. Kekurangannya sama balik lagi sih kedisiplinan CL. Kenapa kedisiplinan? Karena di sini kan kita dituntut untuk apapun aktif. Sekarang kalau dulu dosen datang, mahasiswa juga datang. Iya. Dua-duanya berinteraksi. Betul. Dan keaktifannya cukup tinggi. Betul. Sekarang dituntut adalah di mana mahasiswanya itu harus aktif, benar-benar 100% aktif. Oh, jadi ini ada kelebihan juga, berarti mahasiswa ini digerakin untuk jadi kayak mahasiswa yang benar-benar harus aktif ya. Memang buat sebagian mahasiswa itu jadi poin plus. Oh. Cuman ada beberapa mahasiswa yang itu Yang menjadi kekurangan kan. jadi kekurangan Karena sih. banyak mahasiswa yang mungkin dengan adanya pembelajaran daring ini mungkinnya menyepelekan, kemudian menjadikan kekurangan, metode belajarnya cukup kurang sehingga dia juga tidak bisa menerima ilmunya banyak. Itu yang jadi kekurangannya. Iya sih. Berarti mungkin buat yang orang seperti itu ada tips and trick nggak sih dari Bang Iyo biar bisa nih yang lain juga nih bisa efektif juga belajarnya sih? Oke, kalau misalkan untuk tips and trick, biasanya sih saya biasanya itu timing. Pertama, time management. Itu paling penting karena walaupun di sini kita online, kita bebas kapanpun, tetap kita harus menargetkan waktu belajar tuh yang mana. Waktu belajar. Waktu belajar. Karena biar tahu nih, mana waktu-waktu kritis untuk bisa menghafal, mana waktu-waktu kritis kita bisa memahami dan mengkaji lebih lanjut tentang materi yang ada. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah lebih ke reward yourself. Karena kita sudah cukup waktu untuk belajar, Iya. pasti kita perlu, nih badan kita udah capek nih belajar. Kita harus menghargai badan kita. Gimana caranya? Biasanya nih kalau saya mungkin nyanyi ataupun main game. Main game. Biasanya main game. Kadang-kadang teman-teman di perkuliahan kan sering main game online nih. Biasanya nih setelah mata kuliah, istirahat dulu makan, terus Main game sejenak tuh. Main game tuh, biasanya kayak gitu. Ataupun saya biasa dengerin musik. Oh, gitu. dengerin musik Senang ya. banget sih sama musik atau apapun. Nah, yang terakhir adalah pola belajar atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Itu sangat penting, El. Kenapa? Karena yang cara belajar yang bikin nyaman itu kalian sendiri. Kalian nemuin sendiri. Karena kalau misalkan gimana caranya, misalkan lu lagi di jalan, El. Lagi di jalan di mobil, terus ada kelas. Efektif nggak sih menurut lu? Menurut gue sih Bakal dapat semua nggak sih ilmunya? nggak juga sih. Nggak juga kan? Betul. Nah, makanya kalau menurut gue sendiri sih, El, gini sih. Metode belajar adalah gue akan melaksanakan pembelajaran di rumah dengan menyiapkan segala hal. Misalkan gue siapin makanan, gue siapin minuman, gue siapin semuanya sih. Iya, Makanya metode pembelajaran itu sangat penting. Jadi time management, kemudian metode belajar dan juga reward paling penting sih, 3 hal itu menjadi tips and trick. Ada 3 hal itu ya yang paling penting ya. Oke, kalau begitu sih itu tips and trick dan Oke, cara-cara
menghadapi kuliah online ya untuk kedepannya. Pas. Oke, kalau kayak gitu kita akan rehat sejenak ya Bang. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bisik, Bincang Asik. Ya, kembali lagi di acara Bisik, Bincang Asik. Nah, teman-teman, tadi kita udah banyak berbincang-bincang ya bersama Bang Iyo nih, bagaimana di tengah era pandemi ini kita menghadapi perkuliahan, bagaimana caranya melalui secara daring ya tadi ya Bang ya. Mungkin dan juga tadi udah ada beberapa tips and trick dan keluh kesah dari Bang Iyo ya kan. Bener banget. Tapi kira-kira mungkin sih ada gak sih dari Bang Iyo nih saran atau pesan sih untuk kedepannya ini kan udah mau tahun baru nih, ya tahun baru kan, mungkin udah ada mau semester baru. Gimana harapannya Bang Iyo di nanti semester baru? Apakah mau tetap belajar secara daring? Apa mau tetap kembali ke offline? Apa karena udah terlalu nyaman di daring? Udahlah daring aja gitu. Tapi sih kita kan berharap bahwa di era pandemi ini cepat berakhir ya kan. Semoga cepat berakhir. Dan mungkin apa sih kesan dan pesan dari Bang Iyo lah? Mungkin harapan dulu ya, Le. Harapan dulu deh. Mungkin Iyo berharap sih untuk mewakili semua mahasiswa, semua orang, semua siswa-siswi yang ada di Indonesia gitu kan. Kita berharap untuk bisa balik lagi seperti semula pembelajarannya. Oh, tetap. Kondisinya sudah tidak ada, maksudnya kondisi pandeminya sudah tidak sekarang kayak gini gitu kan. Kita boleh melakukan pembelajaran secara langsung, secara konvensional gitu kan. Karena apa ya namanya ya, ada resiko juga sih, banyak banget resiko yang kita terima karena pandemi ini. Semua aspek semakin berdampak gitu, nggak cuma pendidikan tapi aspek pekerjaan, finansial pun juga, ekonomi juga kena kan. Ketergantungan terhadap pandemi ini sih kayak gitu. Berharapnya sih semoga pandemi ini cepat selesai. Amin banget. Terus juga pembelajaran juga secara konvensional, secara tatap muka secara langsung, biar lebih efektif. Kalau pesen sih, walaupun misalkan nanti nih di 2021 ya, kita udah mau 2021, iya, kita 2021. udah di Happy New Year, gitu kan. Di 2021 semoga harapannya tercapai, terkabul. Dan juga pesan buat buat teman-teman semua, walaupun misalkan nanti tetap masih pandemi, tetap jaga kesehatan. Terus juga untuk teman-teman yang masih di masa pendidikan atau di kuliah, di bangku perkuliahan, tetap stay strong walaupun kita tetap kuat ya. Tetap kuat walaupun kita mengalami banyak cobaan. Walaupun banyak tugas, tetap dijalanin, Yoel. Tetap dijalanin dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan dinikmatin. Semoga juga pemerintah punya metode baru gitu kan, yang bisa meringankan win-win solution sih, kayak gitu. Berpesannya sih gitu aja. Oh gitu aja ya. Mungkin kesimpulannya nih ya. Jadi tadi udah ada tips and trick bagaimana cara menghadapi kuliah online. Kalau misalnya masih online ya, dengan mengatur manajemen waktu, terus metodenya, dan yang ketiga dan mengasih reward ya untuk diri sendiri ya, agar kita juga belajarnya sih jadi nyaman ya kan. Terus juga tadi pesennya sih semoga berharapnya balik lagi ke offline, nggak mau move on nih dari offline. Jadi udah nyaman, udah nyaman. 12 tahun kali ya. Oh, walaupun udah dikasih ibaratnya metode baru nih online, tetap nyaman sama metode yang lama ya. Ibaratnya udah sayang sama cewek yang lama, dapet cewek baru masih belum bisa move on. Gitu konsepnya. Oh, begitu sih. Mungkin nih teman-teman, kita udah di akhir ujung acara nih. Ya, mungkin nanti di ujung acara ada sedikit performance nih dari Bang Iyo nih. Katanya sih Bang Iyo katanya hobinya kan menyanyi nih. Nyanyi di kamar mandi. Waduh, nyanyi di kamar mandi. Tapi biasanya nyanyi di kamar mandi itu lebih bagus sih Bang. Berdengung, gema-gema. Oh, bergema. Mungkin nanti saya ingin mendengar sejenak berat. Suara Bang Iyo nih kayaknya bagus banget sih. Special performance lah ya. Special performance, betul. Dan mungkin kita udah sampai di ujung acara. Teman-teman, buat yang di rumah, yang dimanapun, tetap stay healthy, tetap stay safe, jaga kesehatan, tetap menjaga jarak. 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan apa yang satu lagi Bang? Mencuci tangan. Mencuci tangan, bener. Jangan lupa cuci tangan kalau mau makan ya. Itu aja sih teman-teman. Salam sehat buat teman-teman semua, oke? Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa.
Sumpah cuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya selalu berkata karena suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan merasa jika tahu dalam diri ku tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Jika tahu tanam dalam diri ku tak bukan lagi. Ku tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku, tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa jika tahu tanam dalam diri tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Jika tahu tanam dalam diri tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Jika tahu tanam dalam diri tak usah ku ganggumu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Tak usah ku dekatimu lagi. Tak mau lagi. Jika tahu tanam dalam diri tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Jika tahu tanam dalam diri tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Jika tahu tanam dalam diri tak usah ku dekatimu lagi. Tak mau lagi sayang.